Ya, halo pemirsa, di samping saya ada Andi Elsari, dia teman saya dan juga dulu pernah satu kuliah ya, juga pernah main di teater bareng. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sejak 1 tahun yang lalu ketika pandemi gimana? Apa kesibukannya? Kan kami selain mengajar di sekolah, salah satu lembaga di Pondok Pesantren Nurul Jadid, tepatnya di SMA Nurul Jadid. Selain itu kami juga aktif di wilayah. Wilayah artinya di sana sebuah wilayah asrama di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di sana juga kami aktif di Ma'had Ali Nurul Jadid. Kami sebagai dosen aktif di sana dalam bidang ilmu usul fikih. Ya, di sana kami aktif dengan jumlah mahasiswa, mahasantri kalau di sana istilahnya. Iya. Mahasantri sekitaran 500 orang. 500 orang, Ya, wah, 500 luar orang. biasa. Ya, alhamdulillah. Semoga kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar, dengan bertambahnya mahasiswa atau mahasantri yang minat di dalam ilmu agama. Ya. Ya. Bicara masalah siswa ya. Ya. Sekarang sudah masuk tahun 2021, kalau sesuai pengamatan saya, itu ada siswa yang kurangnya ilmu agama. Contohnya, dia sering main game, kalau gamenya kalah, misuh-misuh dan lain sebagainya, bilang, mohon maaf ya, anjay, anjing dan sebagainya. Dan apa ya, sepertinya bagaimana menurut pandangan Anda? Pandangan Seperti ya, itu. kalau dilihat dari pandangan ilmu agama, ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam, Iya. sebenarnya permainan-permainan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam sebagian kitab, bahwasanya permainan catur yang disebutkan dalam kitab. Permainan catur yang mana permainan catur itu kan salah satu penyebab tidak dibolehkan karena permainan catur itu dapat melalaikan seseorang dari segi aktivitas baik ibadah maupun pekerjaan lainnya. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan permainan-permainan pada saat ini yang seperti Mobile Legends kayak namanya, itu juga sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena dapat melalaikan dari hal-hal yang penting yang berupa ibadah atau betul sekali. Cocok. Ya. Adanya Gitu. game Mobile Legends ini yang mungkin membooming kepada anak-anak muda ya, anak-anak sekolah. Apakah itu yang membuat rapuhnya nilai-nilai agama nantinya? Kebudayaan agama akan hilang. Iya, bisa. Yang seharusnya kalau masih muda atau dari anak kecil ini, itu harus ditanamkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai pendidikan. Yang seharusnya masa-masa kecil itu adalah masa-masa kecil atau masa-masa remaja itu seharusnya dimaksimalkan untuk mempelajari ilmu agama supaya kedepannya nanti supaya banyak pencetus banyak orang yang paham tentang ilmu agama. Soalnya kedepannya semakin ke depan kita semakin banyak untuk membutuhkan para ilmuwan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rapayat. Iya, Andi, saya setuju sekali dengan apa yang Anda sampaikan. Nah, adanya budaya, menurut saya katakan itu budaya ya, karena budaya itu kan kebiasaan. Adanya kebiasaan dia main game dan sebagainya, dan menonton hal-hal konten-konten game. Di sana itu kan ada konten game, kalau kita tahu kan ada yang berbicara jorok, itu ditiru oleh anak-anak. Kalau gamenya kalah, dia berkata seperti itu. Nah, solusinya, kalau menurut Andi sendiri bagaimana? Solusi ya karena saya rasa sulit ya kalau kita mengatakan mungkin ini akan langsung terhapus, kan sulit. Bagaimana? Emang kalau kita teliti, kalau pada zaman sekarang ini sangat sulit untuk memisahkan anak dari HP. Soalnya udah zamannya. Ya. Kan tetapi mungkin
solusi-solusi yang kita dapat buat supaya kita dapat meminimalisir penggunaan HP bagi anak. Kemarin sempat viral ada video Ara Pahmi, salah satu lora di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Beliau anaknya minta untuk pegang HP, akan tetapi tidak diizinkan oleh beliau kecuali dengan syarat apabila dia telah menyetor hafalan Al-Quran. Ketika anaknya udah nyetor hafalan Al-Quran, dikasih pegang HP tapi dijatahi waktu. Mungkin kita dapat meminimalisir anak-anak kita atau saudara-saudara kita dengan membatasi dia memegang HP dengan ya. Setuju. Adanya semakin majunya teknologi dan game-game seperti ini, saya rasa keharmonisan zaman-zaman dahulu tuh sudah hilang. Artinya boleh teknologi itu maju, tapi jangan sampai menghilangkan hal-hal yang intim, hal-hal yang luar biasa. Contohnya seperti kayak ke madrasah, ini kan bisa terhapus karena game. Ada yang malas kan ya? Malas, terpengaruh oleh HP. Dan juga permainan-permainan yang luar biasa zaman dulu kalau kita masih kecil ya, pada tahun 90-an ya. 2000-an itu kan ada kan petak umpet dan sebagainya, itu sudah nggak ada zaman tapi sebenarnya itu bagus menurut saya. Dulu saya ingat masih kecil ya, pas saya main petak umpet terlalu asik, itu sudah orang tua mengingatkan. Sekarang nggak ada itu sebenarnya. Sekarang bukan hanya agama seperti mengaji dan sebagainya. Dan permainan ini memang fokus juga. Kemarin saya kan pas mau ke apartemen dia, saya tanya rumah dia kan, alamat ini mana? Itu anaknya asik main game, cuek. Ya emang gitu sekarang. Sama orang tuanya juga seperti itu, bukan cuma sekedar orang lain, sama orang tuanya sendiri. Saya punya ponaan juga. Ya. Dia itu emosionalnya lebih tinggi ketika dia main game. Jadi kalau sama orang tua disuruh beli kopi misalnya, marah dia. Soalnya gamenya terganggu. Parah sekali. Parah ya oke. Sekali. Pemirsa, itulah podcast saya bersama Andi Elsari. Beliau seorang juga pengajar, dosen ya. Lulusan Al-Azhar S1-nya. Sekarang ada usaha apa sekarang? Usaha mungkin sekarang, pertokoan? Kalau masalah usaha mungkin restoran? Kami mencoba untuk berusaha dalam bidang agama, dalam bidang elektronik. Jadi di sana di tempat saya itu kan kami buat sebuah perusahaan yang mana di sana tersedia berbagai macam elektronik, mulai dari HP, terus laptop dan lain-lainnya. Ya, kemarin juga menciptakan kayak buku tulis tapi mereknya Anda ya, mereknya agama ya. Iya. Ya, yang itu merupakan hasil karya kami yang Al-Imron, ada bacaan gitu ya. Yeah. Tapi buku tulis ya. Maksudnya bukan Quran ya. Al-Imron, Al-Musyafir, Al-Jadid. Al-Sail itu. Iya. Ya oke, terima kasih pemirsa. Itulah kita mungkin banyak motivasi yang kita dapatkan setelah berbincang-bincang dengan Andi Elsari. Ya, sulit untuk kita menghapus hal-hal yang seperti itu. Terus saksikan podcast Ilham Nobita Akbar tentunya di SAS TV.